Halo, Assalamualaikum everyone. How are you today? Yeah, Alhamdulillah, I'm fine. Pada hari ini kembali lagi bersama saya, Suci Jayanti, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan membahas tentang drafting CV with Canva. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada minggu sebelumnya, silakan teman-teman siapkan aplikasi Canva, baik itu melalui HP atau laptop. Jika perusahaan hanya punya waktu 30 detik untuk membaca kertas Anda, apa hal terhebat tentang diri Anda yang ingin Anda tunjukkan? Ya, supaya teman-teman tidak bingung, mari kita mendesain tentang diri teman-teman. Untuk agenda hari ini, kita ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah bedah CV, di mana di sini kita akan menganalisis standar kurikulum vitae atau CV secara profesional yang disukai oleh HRD dan sistem ATS modern. Yang kedua, kenapa Canva tidak aplikasi yang lain? Nah, kenapa Canva? Karena menggunakan platform desain gratis dan sangat mudah diakses melalui smartphone ataupun nanti yang pakai laptop juga bisa untuk efisiensi. Dan ketiga, agenda kita adalah praktik dan ekspor. Tentu selanjutnya kita akan mendesain CV nyata langkah demi langkah dan menyimpannya ke format PDF secara industri. Sebelum itu, kita akan melihat bagaimana CV buruk versus CV yang bagus. CV buruk atau misalnya standarnya di bawah gitu ya. Misalnya ini karakteristik CV buruk. Yang pertama, desainnya sangat berantakan dan tidak konsisten. Sedangkan karakteristik CV bagus, tata letaknya bersih, rapi, dan ETS-nya friendly. Yang kedua, karakteristik CV buruk itu menggunakan bahasa yang tidak formal atau typo, sedangkan yang bagus menggunakan font profesional yang mudah untuk dibaca. Karakter CV buruk menyertakan informasi yang tidak relevan dengan lowongan kerja, sedangkan yang bagusnya adalah menyoroti skills yang 100% relevan dengan iklan loker. Karakteristik CV buruk selanjutnya adalah menggunakan foto selfie atau foto dengan gaya bebas. Sedangkan yang bagus adalah menggunakan pas foto yang berkerah atau foto secara formal yang nanti kelihatan profesional. Terakhir adalah dikirim dalam format gambar atau JPEG yang pecah. Sedangkan yang bagusnya adalah disimpan dan dikirim dalam format PDF standar. Selanjutnya, standar CV profesional. Sebagai warga belajar yang akan terjun nanti ke dunia kerja secara formal seperti misalnya di perusahaan pelindo, tambang, atau retail lainnya, CV adalah representasi pertama tentang diri teman-teman. Sehingga CV itu pertama harus relevan. Sesuaikan kualifikasi Anda dengan requirement dari iklan lowongan kerja. Selanjutnya adalah CV itu isinya harus jujur. Tuliskan pengalaman kerja dan kemampuan teknis sesuai fakta yang bisa teman-teman pertanggungjawabkan. Dan ketiga adalah harus rapi, karena dengan desain yang bersih dan terstruktur itu menunjukkan kedisiplinan dan ketelitian diri teman-teman. Anatomi CV yang benar. Yang pertama adalah header and contact. Tulis nama lengkap dengan font yang besar. Cantumkan nomor HP yang aktif atau WA, email profesional, dan domisili, misalnya di Kota Bengkulu ataupun daerah-daerah lain. Yang kedua adalah profil. Buat 2-3 kalimat perkenalan diri yang kuat, soroti nilai jual, dan antusiasme teman-teman terhadap posisi tersebut. Yang ketiga adalah pengalaman kerja. Karena dari pengalaman kerja, para HRD bisa melihat kemampuan teman-teman yang sudah teman-teman lalui. Selanjutnya adalah pendidikan. Cantumkan pendidikan terakhir, yaitu misalnya PKBM Go Digital, paket C, atau setara SMA. Teman-teman juga bisa memasukkan kursus yang relevan. Dan terakhir adalah keahlian atau skills. Bagi yang menjadi 2 kategori, hard skill, misalnya mengoperasikan Microsoft Excel, dan soft skill-nya contoh komunikasi, kerja tim, dan lain-lain. Lalu, kenapa kita harus gunakan Canva? Ya, karena kan sudah terjawab sebelumnya. Canva adalah platform desain yang sangat ramah pengguna. Bahkan jika teman-teman mendesainnya lewat HP, cocok untuk kita yang berjiwa go digital.
Terdapat ribuan template CV profesional yang bisa langsung diedit, disimpan ke PDF, dan diunduh secara gratis tanpa perlu kemampuan teknis tinggi. Sehingga nanti dengan menggunakan aplikasi Canva ini tentu bisa mempermudah kita dalam membuat CV profesional. Tahap pertama, persiapan konten. Teman-teman, silakan siapkan HP-nya, koneksi internet, lalu kemudian teman-teman bisa download aplikasi Canva. Sebelum mendesain, pastikan juga teman-teman sudah menyusun draft data diri, riwayat pendidikan, pengalaman, dan daftar skill di buku catatan atau aplikasi note di HP teman-teman. Dan ingat juga teman-teman harus memisahkan proses menulis isi, dan mendesain tampilan akan mencegah kebingungan dan membuat proses pembuatan CV jauh lebih cepat. Lalu untuk tahap kedua adalah pilih template. Kita pilih yang pertama template yang minimalis, ya, desain bersih dengan ruang putih yang lega. Sangat cocok untuk posisi di instansi pemerintahan atau BUMN. Yang kedua, kita pilih template yang kreatif, misalnya berwarna dan ekspresif. Ini ideal jika teman-teman melamar untuk posisi marketing, sosial media, atau perusahaan startup. Dan terakhir adalah korporat, yaitu fokus murni pada teks tanpa banyak ornamen grafis. Ini akan terbaca dengan mudah oleh sistem robot atau HRD, sistem robot HRD. Selanjutnya adalah memilih foto profil. Nah, untuk foto profil ini, teman-teman gunakan foto profil yang formal, bukan foto profil selfie. Kesan pertamanya pada CV visual sangat ditentukan oleh foto, karena foto itu merupakan atau menonjol sekali ketika dilihat oleh orang pertama kali. Teman-teman gunakan foto, ingat ya, teman-teman gunakan foto formal. Supaya tidak bingung, mari kita bahas mengenai aturan pas foto yang dilakukan atau boleh dan tidak boleh. Yang pertama, yang bolehnya adalah gunakan pakaian berkerah yang rapi, misalnya seperti kemeja, polo, atau yang lainnya. Kemudian tersenyum natural dan tunjukkan ekspresi bersahabat namun profesional. Selanjutnya adalah teman-teman gunakan latar belakang polos seperti warna-warna netral, misalnya warna putih, biru muda, atau merah. Selanjutnya pastikan pencahayaan wajah cukup terang. Adapun yang tidak boleh dilakukan atau dihindari, yang pertama, teman-teman menggunakan foto bergaya bebas atau bahkan selfie. Nah, ini harus dihindari. Yang kedua, teman-teman memakai aksesoris santai seperti kacamata hitam atau topi. Selanjutnya, teman-teman memotong atau crop wajah Anda dari foto yang diambil beramai-ramai. Nah, ini juga akan merusak dari foto itu sendiri. Dan terakhir, teman-teman hindari untuk menggunakan latar belakang pemandangan yang berantakan atau gelap. Atau misalnya latar belakang pemandangan seperti pantai, pegunungan, dan lain-lain. Nah, itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan bahkan. Tips estetika dan kerapian. Nah, mengenai estetika ini dalam mendesain CV tidak boleh sampai mengorbankan keterbacaan teks informasi penting mengenai diri teman-teman. Sehingga tipsnya adalah yang pertama, teman-teman dalam pemilihan font. Gunakan font standar seperti Arial, Lato, Times New Roman, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenai harmoni warna. Batasi maksimal hanya 3 warna. Misal warna putih untuk latar, biru tua untuk judul, dan hitam untuk teks utama. Dan terakhir adalah konsistensi spasi. Berikan jarak yang seragam antar kategori, pendidikan ke pengalaman, nanti agar HRD nyaman untuk membacanya. Waktunya praktik desain. Ya, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana foto profil, bagaimana cara penulisan, dan lain sebagainya. Supaya lebih bisa lagi, teman-teman bisa silahkan praktik secara mandiri menggunakan aplikasi Canva sesuai dengan materi atau teori yang sudah teman-teman simak tadi. Setelah itu, langkah akhir setelah mengedit, teman-teman ekspor PDF. Jangan teman-teman kirim dalam format gambar, namun teman-teman harus kirimnya dalam format PDF. Caranya adalah ketika penyimpanan, pilih penyimpanan secara PDF. Oke, apakah teman-teman siap untuk membuat dan melamar?
Ya, dokumen ini adalah senjata utama teman-teman di dunia profesional. Simpan selalu file mentahnya agar bisa diperbarui atau diupdate untuk lamaran lain di masa depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you and bye-bye.